Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 Juni ya, hari Selasa tentunya. Kita update dulu penelusuran dari video yang kemarin. Kita mulai bahas dari indeks dolar ya, dari segi time frame 4 untuk minggu ini. Pergerakan itu masih tertahan di level area zona supply atau masih bermain-main di kisaran level area resisten 2 weekly yang berada di level area 105.26. Dan untuk level area zona supply-nya ini masih belum dijebol, sedikit hati-hati. Kalaupun dijebol ya, yang saya khawatirkan ini nanti dia nggak langsung menuju level area 105.74 sampai dengan 105.98 ya, atau sebagai psiko price level itu sebenarnya berada di 106.00. Dari segi time frame kecil ini yang saya khawatirkan setelah break ini nanti ya masih ada potensial mungkin ya sedikit sideways atau bisa jadi pelan-pelan ngerambat sampai nanti menjelang FOMC rilis suku bunga dan pernyataannya itu nanti di Kamis dini hari ya, atau mungkin hari Rabunya itu kan juga ada data-data dari fundamental ya, itu mungkin akan ngeliatin volatility untuk indeks dolar ini mungkin akan sedikit pergerakannya mungkin lebih jelas ya. Cuman kalau untuk koreksinya, batasan koreksi itu masih tetap berada di antara 104.79 sampai dengan 104.95 ya, atau zona yang di blok biru paling bawah ini juga masih tetap berlaku, hati-hati. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini masih ada potensial ini pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi tetap diwaspadai level area batas bawah adalah 104.79. Selanjutnya untuk gold, kita lihatin dulu dari segi time frame satu ya. Untuk level area Vipo Custom atau SRP-nya itu dari segi daily ini sudah bisa ditarik dari hari Senin ya. Jadi garis putus-putus ini level area SRP dari segi daily-nya. Kalau kita lihatin batasan pantau zona overnya sebagai R3 dan R4 itu jatuhnya di kisaran level area 2335 sampai dengan 2342 atau bertumpuk dengan level area zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2337 ya, kurang lebih itu ada 3 level area yang menumpuk di atas. Akankah gold ini dari segi time frame kecilnya ini mampu terkoreksi ke atas sebelum melanjutkan tren ke bawah? Nanti kita intinya sabar dulu ya, selama batas atas kalau kita lihatin ini kan masih tetap bermain-main di zona supply atau zona ini, kalau misalkan saya perkecil ya, di level area resisten pertama daily-nya itu kurang lebih zonanya itu sebenarnya ada di sini, dan ini juga masih belum break ke atas. Kemudian yang bawah ini juga ada zona demand. Zonanya itu ya di sini yang bertepatan dengan support pertama daily atau zona yang di blok orange itu di kisaran 2292. Jadi ini ringnya masih terbatas, masih ada potensial. Sideways-nya itu ya kalau misalkan berlanjut di antara 2310 pembulatan sampai dengan batas bawah itu support pertamanya itu berada di 2292 ya. Kurang lebih di sini hati-hati. Kalau misalkan break ke atas, mungkin akan terkoreksi dulu ke support pertama weekly yang berada di 2304 sebelum harga ini melanjutkan ke atas. Tetapi resisten 2 daily itu berada di 2322 ini, hati-hati ya. Cuman sih saya nggak prepare cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu selama level area zona supply-nya kurang lebih batas atas itu 2316 ini masih belum dijebol, mungkin saya belum ancang-ancang cari setup buy ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satu pun, ketika penurunan zona demand yang berada di sini ya, yang berada di support pertamanya weekly di sini kurang lebih ini kan, ketika penurunan dari atas ini kan juga sudah dijebol. Jadi hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti ya sampai dengan hari Rabu besok ini selama level area kurang lebih zona supply atas 2316 dan bawah 2292 tidak dijebol ya. Ini yang saya khawatirkan, ini masih tetap muter-muter. Kalaupun break, yang saya khawatirkan ini nanti nggak langsung ke atas, tetapi mungkin bisa terkoreksi dulu, kejebak lagi di kisaran level area di antara 2304 sampai dengan besok rilis dari fundamentalnya jam setengah 8 malam ya. Kalau kita lihatin baru mungkin ini akan ada tren yang sedikit lebih jelas, tetapi ringnya masih terbatas, mengingat untuk besok itu yang akan rilis itu dari Amerika ya, jam setengah 8 malam itu indeks harga konsumen itu diperkirakan menurun. Cuman aktualnya berapa nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Dari data yang sebelumnya itu kan 0,3%, diperkirakan menurun menjadi 0,1%. Kalau misalkan aktualnya itu sesuai dan indeks harga konsumen dari year on year-nya ya, kalau misalkan ini tetap, ini berpotensi mungkin indeks dolar ini akan ada sedikit pelemahan, kemungkinan gold juga akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan yang keluar itu nanti ya, kalau misalkan antisipasinya dua data ini melebihi dari data yang sebelumnya, kalau misalkan data sebelumnya ini kan 0,3%, yang keluar ternyata itu di atasnya 0,3% dan indeks harga konsumen itu mencapai 3,5% atau di atasnya, hati-hati, ini bisa mendadak indeks dolar itu menguat secara signifikan, secara otomatis yang saya khawatirkan ini gold ini akan kedorong ke bawah dengan cepat. Cuman kalau kita lihatin dari teknikalnya,
dari segi level-level batasan area untuk daily ya, SRP daily itu juga ringnya masih terbatas. Untuk malam ini saya lebih fokus itu memantau 2316 terlebih dahulu, kalaupun harga kedorong ke atas break atau tidak. Kalau misalkan tidak break, zona tengah atau sebagai pivotnya daily itu kurang lebih di kisaran level area batas atas itu numpuk dengan support pertama weekly yang berada di 2304, kemudian batas bawah itu berada di 2297. Jadi zona untuk daily ini saya rubah ke blok abu-abu ya. Mungkin ini akan terkonfirmasi lanjut penurunan kembali ketika ngeliatin dari segi time frame 4 atau daily. Apalagi nanti malam ya, kalau misalkan dailynya itu mampu tutup body candlenya di bawahnya 2297, ada peluang mungkin akan retest di support 2 daily yang berada di 2280 atau 2279.15. Hati-hati di kisaran level area tersebut kalau misalkan zona yang di blok abu-abu ini jebol ke bawah. Tetapi kalau misalkan masih tetap belum jebol, saya mungkin akan menunggu dulu ya. Saya akan pantau itu kurang lebih nanti. Kalau misalkan ini harga kedorong ke bawah dan zona supply yang atas ini tetap bertahan tidak dijebol ke atas, tinggal satu kondisi aja. Ini karena daily-nya sudah terbentuk untuk level area SRP-nya, mungkin saya akan menunggu dulu zona 2297 ini jebol dulu, baru nanti koreksinya. Selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di atasnya 2304 dari segi penutupan body candlenya, ini mungkin saya akan persiapan masuk ke market, ancang-ancang cari setup sell. Tetapi dari segi targetnya berada di kisaran level area TP1 itu 2279 atau 2280 nggak masalah. Intinya kasih ruang gerak sedikit, taruh di atasnya level area tersebut. Untuk TP2 nya berada di kisaran level area 2266, ini tentunya sih oke. Cuman skenario sell ini masih belum aktif selama batas bawah atau zona yang saya blok abu-abu ini 2297 pembulatan ini masih belum dijebol ke bawah dari segi body candlenya ya. Saya lebih memilih tutup body candlenya di bawah level area tersebut. Ini mungkin kalau menurut saya ini sudah terkonfirmasi. Nanti kita tinggal tunggu koreksinya aja mampu atau enggak tutup di atasnya level area tersebut. Karena saya enggak scalping, saya lebih memilih swing. Jadi saya tidak terburu-buru masuk ke market. Untuk alokasi lot saya untuk minggu ini tuh kurang lebih sekitar 0,2 lot. Jadi ini saya harus benar-benar hati-hati. Mungkin nanti kalau misalkan jebol di sini ya, ini mungkin saya akan masuk 0,03 terlebih dahulu. Jadi untuk jatah lot minggu ini itu tidak saya habiskan semua ya, karena saya nggak nguper profit gede. Yang saya uber itu sebenarnya adalah konsisten. Jadi kesimpulannya untuk gold ini saya lebih memilih netral karena masih ke trap atau sideways di antara batas atas itu di kisaran level area 2316, batas bawah itu berada di kisaran di antara 2297 sampai dengan 2292 ya. Sedikit hati-hati di level area tersebut. Mungkin kalau misalkan break ke atas koreksi, mungkin saya akan manfaatkan cari setup buy. Tetapi kalau zona yang di blok abu-abu ini kejebol, secara otomatis saya akan ancang-ancang persiapan cari setup sell dengan target maksimal itu berada kalau daily-nya 2260 sampai dengan level area 2266 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD untuk yang kemarin planning pertama ini nggak berlaku ya, karena kalau kita lihatin setelah harga dari zona supply ini harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya 1.2714 ya, secara otomatis skenario yang pertama ini akan tercancel. Tetapi pergerakan saat ini itu sudah mendekati atau mulai masuk di zona yang di blok abu-abu batas bawah itu 1.2740 dan batas atas itu 1.2771 ya. Mungkin saya akan ngeliatin karena zona tengah atau sebagai pivot weekly itu berada di kisaran 1.2755. Yang saya pantau itu 3 level ini nanti saya akan cek selama batasan atas yang di sini tidak dijebol ke atas ya. Ketika pergerakan dari bawah ini mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell ketika keluar dari zona yang di blok abu-abu ini, baru mungkin skenario sell saya akan aktif. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu mungkin saya akan langsung naruh di history low tanggal 10 kemarin yang berada di 1.2688. Ini sebagai target pertamanya. TP2 itu berada di support 2 weekly yang berada di 1.2652 atau 1.2653. Tentunya sih nggak masalah ya. Skenario sell ini akan tercancel kalau misalkan pergerakan nanti ya, kalau misalkan kedorong ke atas ada body candle dari segi time frame 4 atau daily mampu tutup di atasnya 1.2771, secara otomatis skenario sell akan tercancel. Untuk saat ini statusnya adalah masih wait and see terlebih dahulu. Cuman kalau kita lihatin dari segi fundamentalnya untuk hari ini, data yang keluar tadi siang untuk Inggris itu sebenarnya sih lebih mengarah ke negatif. Kalau kita lihatin indeks rata-rata pendapatan plus bonusnya ya itu tidak ada perubahan, masih tetap di angka 5,9%.
Kemudian perubahan jumlah pengklaim itu meningkat secara signifikan dari 8,4 kurang lebih ya, yang keluar itu 50,4, jadi ini signifikan. Terus perubahan jumlah tenaga kerja minus 177 ke minus 140, tetapi tingkat penganggurannya itu ada peningkatan sebesar 0,1%. Kalau menurut saya, kalau kita lihatin dari segi fundamental untuk GBP ya, ini mungkin hari ini sampai besok ada potensial ini mungkin akan lanjut penurunan, tetapi zona yang akan dituju karena level area zona demand baru ini sudah terbentuk ya. Perhatikan rally base rally yang bertepatan di level area support pertama weekly ini, kalau saya blok ini adalah zona demand terdekat yang mesti diantisipasi kalau misalkan ada penurunan. Kalau misalkan sampai nanti zona demand atau zona yang saya blok orange ini dijebol dari atas, ada peluang mungkin akan menuju level area 1.2688 sampai dengan 1.2652. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD ini, kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, tinggal nunggu aja konfirmasi pembalikan arah. Ini mungkin skenario sell akan aktif dari segi targetnya. TP1 itu ruang gerak sekitar 52 pip, TP2 ruang gerak sekitar 85 pip, ini tentunya sih oke. Jadi kesimpulannya ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, ancang-ancang cari setup sell. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, harga ini sudah mampu bergerak balik di bawahnya level area support pertama weekly yang berada di 1.0758 ya, dan sudah mampu membentuk low baru. Jadi masih ada potensial ini mungkin akan lanjut ke bawah menguji level area 1.0698 sebagai support 3 weekly-nya. Dengan catatan, kalau misalkan nanti malam ya, kalaupun ada koreksinya, selama koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di atasnya level area 1.0758, ini ada peluang besar melanjutkan perjalanan menuju support 3 yang berada di 1.0698. Ini saya nggak tahu rekan-rekan sudah ada entry atau belum. Saya pun sebenarnya juga belum ada entry posisi karena saya nggak tahu pergerakannya ya. Ketika penurunan ini saya nggak tahu, jadi ini lewat juga, saya masih belum ada entry posisi. Kalaupun nanti misalkan malam ini ada sedikit kenaikan mendekati level area 1.0758 ya, selama harga tidak mampu bergerak balik di atas level area tersebut, ini mungkin kalau mau tetap cari ancang-ancang setup sesi tentunya oke. Tetapi kalau misalkan bergerak di atasnya 1.0758, secara otomatis skenario sell akan tercancel yang skenario pertama kemarin ya. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD ini, sebenarnya setup sell-nya ini sudah aktif, dikarenakan saya nggak tahu pergerakan untuk hari ini. Jadi ini terus terang saya juga belum masuk ya. Jadi untuk planningnya target terdekat hati-hati di kisaran level area 1.0698. Kemudian AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini statusnya juga sama, masih sideways, dan pergerakan saat ini itu masih tertahan di level area support yang berada di 0.6598 ya, kurang lebih di sini. Harga ini masih belum mampu membuat low yang saya posting di video yang sebelumnya ya. Batas konfirmasinya itu kalau misalkan 0.6584 ini dijebol, baru cari koreksinya, secara otomatis mungkin bisa dijadikan gambaran ataupun referensi masuk ke market, setupnya adalah sell. Dikarenakan ini masih belum dijebol, secara otomatis skenario sell ini masih ke pending, nanti tinggal tunggu aja, jangan buru-buru masuk ke market ya. Cuman kalau untuk batasan stop lossnya, history hack ini mungkin bisa dijadikan acuan untuk naruh stop loss. Tinggal tunggu satu kondisi aja, biarin ini lewat dulu, konfirmasi 0.6584, kemudian koreksi, baru ini mungkin skenario sell akan aktif ya. Tetapi dari segi stop lossnya antara 20 sampai dengan 25 pip, tapi saya lebih memilih 25 pip, kasih ruang gerak. Untuk targetnya TP1 itu berada di kisaran level area 0.6538, ruang gerak sekitar 58 pip. Kalau mau hold swing ya, kalau misalkan ini valid, taruh TP2 berada di support 3 yang berada di 0.6478, ini tentunya sih oke, ruang gerak itu sekitar 120-an pip pembulatan ya. Secara otomatis nanti kalau misalkan level area 0.6584 ini belum mampu dijebol, tetapi dia dijebol terlebih dahulu sebagai batas atas 0.6612, hati-hati, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong sedikit menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya sebelum harga ini lanjut ke bawah kembali. Jadi kesimpulannya AUD USD wait and see, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell tetapi belum aktif. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini saya perkecil dulu. Sebenarnya harga ini sudah terkoreksi masuk ke level area zona demand yang saya blok orange ini ya, dengan batas atas itu 1.3755. Harga ini sudah terkonfirmasi level areanya. Kalau saya zoom ya, harga ini 3 kali menyentuh level area zona demand dan harga ini sudah ke reject. Kalaupun rekan-rekan sudah masuk ke market sesuai dengan planningnya kemarin ya,
ketika keluar dari zona yang di blok orange ini mungkin skenario akan aktif. Saran saya adalah targetnya sementara jangan jauh-jauh dulu. 1.3822 ini sebagai target TP1, tetapi dari segi stop loss ini masih belum bisa di adjust ya. Jadi stop lossnya itu masih ada ruang sekitar antara 30 sampai dengan 35 pip. Sedikit hati-hati, volatility untuk malam ini mungkin juga nggak secara signifikan mendadak menuju level area 1.3822 ya. Yang saya khawatirkan ini nanti tetap masih bermain-main sampai dengan besok, baru nanti kita akan liatin progresnya mampu atau tidak menuju level area 1.3822. Jadi skenario buy untuk USD CAD ini sudah aktif. Bebas, kalau mau majukan stop loss di break even juga nggak masalah, di hold pun di bawah juga nggak masalah. Intinya jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Jadi planningnya aktif USD CAD buy. Cuman kalau rekan-rekan masih belum ada posisi, saran saya ini mending tungguin dulu, jangan buru-buru masuk ke market, pantau di level area 1.3767 sampai dengan 1.37600an kurang lebih. Kalau misalkan mampu sedikit kedorong ke bawah, ini kalau misalkan mau re-entry buy, tentunya sih nggak masalah, tetapi dari segi stop lossnya itu ruang gerak sekitar 35 pip ya kurang lebihnya. Jadi berani atau enggak, silahkan diputuskan masing-masing ya. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga masih sideways. Sebagai level area konfirmasi itu kan berada di 0.8977. Kalau misalkan dari segi time frame H4 atau daily ada body candle yang tutup di atasnya level area tersebut, ini mungkin skenario buy akan aktif. Tetapi kalau kita liatin yang saya lingkarin ini nih, baik dari segi time frame H1, H4 ataupun daily, ini masih belum ada penutupan di atas level area tersebut. Kemudian dia masih sideways bergerak ke bawah menuju zona tengah, dan batas konfirmasi bawah itu berada di 0.8938. Ini aman, tidak dijebol ke bawah dan sudah terjadi bullish engulfing. Jadi secara konfirmasi sebenarnya ini sudah ada, tetapi rank pergerakannya ini masih terjebak di level area sideways atas. Batas atas itu berada di kisaran 0.8977 sampai dengan 0.8958 ya, kurang lebih sideways kecilnya dari segi time frame kecil itu ada di sini. Jadi ini bebas saja, mau buy stop atau entry sekarang nggak masalah. Intinya jangan dipakai sebagai sinyal ya. Kalau di luar planning atau di luar analisa rekan-rekan, jangan disamakan, jangan paksa masuk ke market. Cuman kalau saya ngeliatin kayak gini, saya lebih memilih masuk ke market dulu di kurang lebih di harga sekarang, tetapi dari segi stop lossnya ini sedikit minim dari yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip tentunya sih oke. Dari segi targetnya pun juga masih tetap TP1 berada di 0.9087, ruang gerak sekitar 115 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar hampir 200 pip berada di 0.9116 ya. Jadi ini keputusan masing-masing. Kalau saya lebih memilih masuk sekarang dengan risiko stop loss sebesar 40 sampai dengan 45 pip. Ini saya harus berani terima ya, kalaupun misalkan kedorong ke bawah juga nggak masalah. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss ya, keputusan di masing-masing, mau wait and see dulu atau mau buy, silahkan diambil sendiri keputusannya ya. Ingat, risiko ditanggung masing-masing. Terakhir adalah untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen secara otomatis ya, karena dia sudah mampu membuat high baru untuk hari ini, dan harga ini statusnya saat ini terkoreksi ke bawah 156.98. Di sini sedikit hati-hati, kalau misalkan ini jebol masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah menguji level area 156.74 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau kita lihatin di sini, secara otomatis ini juga buy-nya sebenarnya sudah aktif, tetapi hati-hati, stop loss itu memang lebar, kurang lebih antara 50 sampai dengan 60 pip ya, kurang lebih kalau dapat entry-nya tuh di atasnya 157.200-an ya. Kalau dapat entry-nya di situ sih antara 55 sampai dengan 60 pip. Tetapi kalau belum ada entry, saran saya sedikit hati-hati. Ini saya perkecil dulu, kemudian di kirinya kalau saya zoom di sini kan juga ada zona demand baru ya. Kurang lebih zona demand-nya itu lumayan gede. Zona yang di blok orange ini ya, selama batas zona yang di blok orange ini atau zona demand terdekat ini tidak dijebol, ini mungkin masih ada potensial akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan dijebol, ini mungkin akan menguji level area history low yang kemarin yang berada di 156.74 ya. Jadi sedikit hati-hati. Kalau kita lihatin trennya itu pun juga pelan-pelan ngerambat ke atas, masih ada potensial untuk USD Yen itu kedorong ke atas, cuman tetap diwaspadai sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly itu berada di 156.00 sebagai physical price level ya. Sebenarnya idealnya untuk cari setup swing itu sebenarnya ada di sini di antara 156.36
156.00, batas bawah adalah 155.63. Selama level area batas bawah 155.63 ini tidak dijebol, sebenarnya ini idealnya adalah kalau misalkan cari ancang setup swing itu sebenarnya ada di sini, bukan yang ada di sini ya. Cuman ini kalau misalkan mau day trade ya terserah, tetapi kalau mau di hold sampai swing, berani atau tidak naruh stop loss kurang lebih ya. Kalau entry-nya yang kemarin itu antara 55 sampai dengan 60 pip, tetapi kalau entry-nya di atasnya level area resisten 156.98 ya, itu ruang gerak untuk stop lossnya itu antara 40 sampai dengan 45 pip. Ini berani atau enggak silahkan diputuskan masing-masing ya. Ingat, jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi saja, jangan dijadikan sebagai patokan. Gunakan konsep money management dengan baik dan benar, jangan overload, jangan overtrade. Usahakan disiplin ya, tidak perlu ngubar profit gede, tetapi konsisten itu lebih baik ya. Segala keputusan resiko tentunya menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.